Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Menteri. Masya Allah. Ini sebelum saya tanya, sehat selalu ya, Mas Menteri. Sehat. Alhamdulillah. 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 Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Kangen nih lama nggak ketemu, tapi saya kelihatan di sahur terus lihat Pak Ustadz. Jadi sebetulnya nggak kangen. Ya, tapi sebentar lagi Grebek Sahur pasti liputan ke tempatnya Mas Menteri. Amin. Tradisi tahun. Siap, Ya, siap. Jadi tradisi dari ngantri ini adalah pantun, Pak Ustadz. Jadi kita memulainya dengan pantun, menikmati keindahan laut di Wakatobi. Cakep. Sambil cakep, minum kelapa yang rasanya manis. cakep. Senangnya hati ada Ustadz Wijayanto di live ngantri. Pendakwah kece yang cerdas dan humoris. Cakep. Ya, sebentar. Saya tadi sempat bikin pantun, tapi kok nanti pantun saya agak nyusul. Ya, Menyusul. Oke, saya baca dulu short biografi dari Ustadz Wijayanto. Pak Ustadz ini favorit kami sekeluarga. Pak Ustadz dulunya menempuh pendidikan sarjana di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan UIN Sunan Kalijaga secara bersamaan, guys. Ini baru keren. Lulus S1, lanjut pendidikan ke Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan di bidang sosiologi. Saat ini Ustadz menjadi dosen, penceramah, dan mengisi berbagai program televisi dan menulis bukunya keren banget. Judulnya Jodohku, Maunya Kamu. Piawai dalam mengajar, Ustadz Wijayanto berapa kali terpilih sebagai dosen teladan pilihan mahasiswa. Dan saya selalu melihat di layar televisi, ada beberapa kegiatan Ramadan menyambut Idul Fitri nih Pak Ustadz. Kan ceramah di acara aksi nih, Akademi Sahur Indonesia. Berbagi ilmu dengan cara yang super jenaka. Ini bagaimana cara Ustadz memaknai bulan Ramadan tahun ini? ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya tanya dulu dong, biar ini kan 10 hari terakhir ini, Masya Allah, Mas Menteri ini menikmati indahnya malam Lailatul Qadar, karena kan puncaknya hari itu hari Jumat, puncaknya bulan ada di bulan Ramadan, dan puncak Ramadan itu di 10 hari terakhir. Karena saya lihat, saya update beberapa itu masih pergi ke masjid, masih bersepedaan dengan istri saya lihat, dan aktivitas apalagi ini yang banyak dilakukan untuk quality time ini, karena kan orang Islam katanya nggak boleh nganggur. Nah, jadi nanti ada prinsip walikulil wakat amal, walikulil amal wakat. Setiap waktu harus ada kegiatan. Makanya kalau dalam Islam itu, Mas Menteri, nganggur itu bukan tidak boleh, tapi dosa. Karena diamnya itu berpikir atau berzikir. Nah, ini penting. Yang kedua, setiap kegiatan harus pas waktunya. Ya, sholat itu bagus tapi kalau karena anak buahnya Mas Menteri rajin banget, jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar, ya nggak diterima. Mas Menteri besok pagi nyembelih 10 unta atau 10 sapi. Ngapa kurban? Besok repot, sekarang aja nggak diterima. Tapi by the way, itikaf di mana nih Mas Menteri? Itikafnya kemarin saya di Malang, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, Jadi malah. di masjid rayanya yang sampai membludak ke alun-alun. Sebelumnya di Masjid At-Taqwa yang dekat rumah, makanya Ustadz mungkin lihat saya sama Mbak Nur naik sepeda listrik. Dan besok kita rencananya mau di Istiqlal di malam ke-27. Jadi Ya, ada beberapa kegiatan termasuk launching sharing story dari Bank Infak dan mau podcast bareng Pak Wapres. Jadi ya betul Pak Ustadz, kita isi 10 hari Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, serta sesuai dengan la'allakum tatakun, kita harus juga meningkatkan ketakwaan kita. Nah, memang banyak caranya, tapi di 10 hari terakhir ini yang harus kita gaspol. Jadi
nama gaspol ini 10 hari terakhir nih udah mendekati finish bulan suci Ramadan ini kita gaspol. Masalah. Ya. Dan memang kan orang itu dalam kerugian, Mas Menteri, kalau tidak di dalam 4 hal. 1, dia tetap beriman. Ya. 2, tetap dalam amal soleh. Amal soleh itu amal yang tepat waktu, tepat yang dia itu kontinuitas, jadi tidak boleh hanya sesekali. Jadi yang disebutkan amal solihat. Solihat itu jamak. Nah, jamak itu maka tidak boleh hanya sesekali. Makanya nanti gagalnya orang itu kalau hanya Ramadhaniun. Rajin ibadah hanya pas Ramadan. Nah, setelah itu panas tai ayam. Harus jadi Robbaniun. Ya, jadi orang sedekah hanya pas bulan Ramadan. Itu nggak ada kontinuitas, tidak solihat namanya. Atau tepat sasaran. Itu. Misalnya Mas Menteri itu tiap hari nyapu jalan. Itu bagus, tapi kalau tiap hari nyapu jalan itu nggak pas, karena tugas menteri itu mengenalkan wisata kemana-mana, bukan untuk nyapu jalan. Itu nyapu jalan tuh orang lain. Sesekali boleh, itu kebaikan. Tapi kalau kegiatan hari-hari ke situ, itu baik, tapi tidak solihat. Nah, solihat itu harus pas waktunya, pas sesuai dengan proporsional dan profesional. Profesional, proporsional. Solihat juga terus, dan tidak senantiasa dalam kesabaran, senantiasa dalam kebenaran. Jadi 4 inilah yang membuat kita tidak rugi. Maka 4 ini harus dimaksimalkan di 10 hari terakhir. Ya, ini karena kenyataannya misalnya kemanfaatan bagi orang lain itu penting. Karena kenyataannya sekarang itu lebih banyak zakat malnya daripada zakat malnya. Ya gitu. Jadi akhir-akhir ini dulu kan Rasul diperbanyak untuk memberi manfaat bagi orang lain. Standar minimal itu gini. Standar minimal itu kalau kamu nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Nah, itu orang Islam. Kalau kamu itu nggak membersihkan, jangan ngotori. Kalau kamu nggak ngasih, jangan minta-minta. Karena mohon maaf Mas Menteri, saya menikmati wisata itu kadang-kadang kepedulian lingkungan yang kurang. Sampah itu. Iya, ya, terakhir di Masjid Al-Jabar, saya sama Kang Emil, ya Allah, ternyata pengunjung itu ada bak sampah, tapi sampahnya di luar semua. Sampai saya contohin, sampai saya ikut ngambilin semuanya. Nah, jadi ini bukan perilaku Islami saya pikir. Nah, itu jadi duri-duri wisata. Ya, duri-duri wisata. Yang kedua, meminta-minta. Kalau kamu nggak ngasih, jangan minta-minta. Minimal, kadang-kadang duri wisata itu banyaknya peminta-minta. Nah, jadi alhamdulillah dulu beberapa tempat wisata itu kita menjadi risih karena banyak orang itu. Ada spot-spot bagus di Bangladesh itu. Saya pernah, tapi mohon maaf, kita menjadi malas untuk ke sana karena yang minta begitu Pak. Nah, kita alhamdulillah sejak Mas Menteri, alhamdulillah Borobudur sudah hampir nggak ada yang tahu-tahu dicuciin mobil nggak apa dicuci aja, padahal nggak kotor. Terus nanti minta uang. Nah, itu kan jadi, nah itu tidak Islami. Maksudnya orang Islam itu kan harus khairun nas anfa'uhum linas. Orang Islam itu harus memberi manfaat bagi orang lain. Minimal itu dia punya kemandirian. Oke lah, kamu nggak bersihkan, tapi jangan ngotori. Oke, kamu nggak ngasih, tapi jangan minta-minta dong. Nah itu, ini makanya alhamdulillah saya senang sekali ini Mas Menteri ini harus lanjut terus ini. Maksud saya apa yang sudah dilakukan ini harus kontinu. Karena kemarin belum tergarap dengan baik itu semuanya. Terus terang. Makanya kalau saya biasanya pesannya sederhana. Orang sebaik Mas Menteri ini, pesan saya 1, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, gitu ya. Ya semuanya juga gitu. Nah, jangan sebelum mati. Nah, jadi hal yang sangat penting. Jadi 10 hari terakhir mengingatkan kita, setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus produktif. Tidak hanya kreatif, tapi inovatif. Nah, kalau kreatif, orang Indonesia banyak yang kreatif. Itu sampai bikin tulisan di atas rambu lalu lintas itu bisa. Sampai di kamar mandi aja ditulis segala macam itu. Wah, kreatif. Tulisan bagus di setiap toilet umum ada tulisan siapa. Namanya Umar, pacarnya Rini. Ditulis urin. Kencing. Umar sama Rini. Nah, itu kreatif. Kreatif. Karena itu juga masalah pariwisata. Coret-coret di sana sini. Itu masalah. Luar biasa. Kreatif tapi kreatif. Ya, gitu. Ustadz, ini makanya kreatif nih Ustadz, karena Ustadz menyampaikan TTS,
training, teaching, dan shooting. Ya. Gimana cara Ya. bagi dan terus positif bagi ilmu di tengah-tengah TTS ini? Alhamdulillah saya ini hidup dari dulu sekolah itu negeri dan luar negeri, maksudnya swasta. Nah, sekolahnya di negeri, pulangnya di pesantren. Kemudian saya kuliah double di UGM sama di IAIN. Jadi saya di UGM sarjana sosial, berlanjut ke sarjana psikologi, S2, S3 saya, kemudian baru saya dapat dulu masih dokter Andes dari IAIN dulu, belum UIN. Sekarang SAG, sarjana alam gaib gitu. Nah, jadi sarjana agak gimana gitu SAG. Tapi alhamdulillah waktu itu efektif. Jadi saya sejak awal kan memang sekolah itu pulangnya di pesantren. Jadi relatif nggak ada waktu untuk berfoya-foya. Karena dulu kalau kita di pesantren itu batas maksimal keluar itu jam 9 malam. Tapi kalau malam Ahad kadang-kadang agak molor. Akhirnya nanti Isra Mi'raj. Isra itu mendatar, Mi'raj itu ke atas. Jadi Isra itu jalan-jalan, kemudian Mi'rajnya harus lompat pagar. Lompat pagar itu Mi'raj. Dan pagar yang pendek itu tempatnya Pak Kiai. Dan saya termasuk sering ketangkep Pak Kiai dan digundul. Jadi saya itu nggak pernah, selalu botak. Karena kalau ketahuan Mi'raj itu, lompat pagar, terus langsung digundul malam itu juga. Langsung dipotong itu. Nah, jadi saya dulu termasuk Isra Mi'raj itu. Isra itu jalan keliling-keliling, ya nyatanya ya ada kesempatan. Jadi sekarang manajemen waktu. Jadi penting manajemen waktu. Pertama harus dilandasi senang. Ternyata dengan senang itu menjadi semuanya jadi mudah. Yang jauh jadi dekat. Maka kita jalani. Hari ini, Mas Menteri, saya sudah acara yang kelima. Tadi pagi Indonesia, selesai langsung TV One. Bikin Sapa Indonesia. Dari TV One langsung mengumpulkan para pengusaha di tempat Mas Ipo Santoso. Itu mereka masih training untuk bagaimana Rasulullah dulu pekerja keras. Rasulullah itu melamar Khadijah itu 8 miliar. 8 miliar. Saya insya Allah kalau orang kita ngelamar cuma seperangkat alat sholat dengan musafah Al-Quran tunai. Beli di Tanah Abang cuma berapa.